warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngomongin jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Jaminan sosial itu adalah janji konstitusi atas dibentuknya negara ini. Baca sendiri situ di Undang-Undang Dasar 1945 itu. Janjinya luar biasa, apalagi di dalam kalimat Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ngomongin Jamsos, SJSN, BPJS. Tuh kalau kita bicara populasi pekerja, itu yang menerima upah punya majikan namanya buruh, itu totalnya kira-kira 59 juta. Tuh, dari angkatan kerja, itu orang yang umurnya 18 tahun sampai 59-60 tahun itu, karena undang-undangnya kan menyebutkan pensiun 59 kata peraturan pemerintahnya itu, maka kita menghitung usia 18 tahun sampai dengan usia 60 tahun parkir itu adalah angkatan kerja, bukan angkatan perang. Tapi kalau angkatan kerja ini digunakan untuk perang, siap, karena mereka juga pemuda-pemuda, muda-muda yang namanya sekarang ini disebut-sebut dibangga-banggakan bonus demografi gitu. Nah, terus dari angkatan kerja 135 juta itu yang menjadi buruh itu tadi 59 juta. Nah, itu yang terdaftar di jaminan sosial itu totalnya penerima upah itu 40.814.512 orang. Ya, yang bukan penerima upah, ada tukang cilok, tukang ojek, ada juga petani, nelayan dan sebagainya. Dia bekerja secara mandiri itu kurang lebih 5 juta tuh 106 tuh 63 orang itu. Nah, terus yang aktif tuh, yang aktif itu yang rajin bayar iuran itu. Ada yang enggak bayar iuran, yang bayar iuran cuman berapa itu penerima upahnya itu dibayar sama pemberi kerja, sama majikannya, sama perusahaannya itu 21.900 bla 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 ya. 21 juta. Oh. Kemudian yang bukan penerima upah itu 4 juta sekian gitulah. Jasa konstruksi yang di proyek-proyek itu cuma 2 program itu 8.400 bla 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 bla. Nggak usah detailin, nanti kalau ada yang salah kan nanti cari-cari masalah sama saya. Nah, yang nggak aktif itu yang aktif. Yang nggak aktif itu 18 juta. Daftar itu tapi nggak pernah bayar. 18 juta. Buruh 8 bla 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 bla. Nah, yang bukan penerima upah itu yang kadang-kadang bayarinya itu dan lewat program-program politiknya pemerintah, bupati, gubernur itu
atau yang mandiri dengan cara kesadaran diri itu 18 juta. Hitung berapa buruh yang kehilangan haknya atas perintah konstitusi, sudah daftar tapi nggak aktif. Nah, ini kalau kaitannya dengan program jaminan kehilangan pekerjaan, itu namanya jaminan kehilangan pekerjaan itu kan jaminan pengangguran. Itu juga cara menafsirkannya juga sakar PDW, makanya kadang-kadang kan plesetannya JKP, apa Pak JKP? Jaminan karpe dewe. Karena yang dijamin oleh JKP itu hanya pekerja kalau ter-PHK itu mendapatkan legalitas formal. Legalitas formal itu diketahui oleh pemerintah atau mendapat kesepakatan. Lah kalau pengusahanya, majikannya itu tengil gimana? Oh, kamu tak PHK, urusan sana, kamu nggak boleh masuk lagi. Masuk laporin polisi, kamu masuk ke pekarangan orang. Tuh, gimana? Jadi kelihatannya ini sesuatu yang indah, tapi kontingensi. Jadi jaminan sosial itu sesuatu yang akan terjadi, tapi juga bisa saja tidak terjadi apabila tidak didaftarkan, apabila tidak dibayar iurannya. Loh, Belgedes loh. Coba kalau ternyata 18 juta, 8 tadi penegakan hukumnya bener nggak Belgedes, itu sanksinya 8 tahun penjara. 8 tahun. Sudahkah ada pemberi kerja yang melanggar, yang sudah mendaftarkan nggak membayar iuran, bahkan sudah memotong upahnya? Ada nggak? Ada Pak, tapi nggak kelihatan. Ada nggak kelihatan. Nah, kalau ngomongin rasa keadilan, non diskriminasi, maka harus bicara angkatan kerja tadi untuk perawatan, untuk sosial proteksi, untuk perlindungan sosialnya tanpa kecuali. Jadi kalau ngomongin yang angkatan kerja, dari mana? NIK-nya kan sudah jelas, NIK-nya itu hitung dari umur kelompok. Nah, kalau yang penerima upah itu kaitannya dengan NIB, nomor induk berusaha, dan nomor induk kependudukan. Itu sudah terverifikasi melalui WLKP. WLKP wajib lapor ke tenaga kerjaan. Tuh, apa kewenangan penegak hukum? Penegak hukum itu kalau menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu catur bangsa yang namanya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat, blader banyak. Mereka bukannya nggak tahu, mereka canggih-canggih, cerdas-cerdas, pintar-pintar. Maka tidak ada pekerja buruh yang punya majikan maupun yang nggak punya majikan itu sampai kehilangan hak perlindungan sosialnya. Kalau sakit nggak pernah ribut, sakit tuh malah diverifikasi ribut, bukan berkurang penyakitnya tambah nemen kejal itu di UGD banyak itu peristiwanya. Bilang nggak ada dengkulmu itu. Kemudian kecelakaan kerja diverifikasi, ada kartunya enggak, kartunya lunas apa enggak, kartu opo, kartu rakyat bebani kartu, begitu punya kartu enggak laku, begitu meninggal dunia sama masalahnya, ribut kartu, ribut lunas apa tidak itu membayar iuran. Begitu masuk hari tua yang diharap-harapkan,
41 tahun loh masa kerja itu, dari usia 18 sampai 60 tahun. 41 tahun dia itu bekerja, mengabdi, memproduksi barang dan jasa untuk kehidupan masyarakat itu. Nggak pernah baca kitabnya Pak Karno kok, itu yang namanya program kemandirian itu, berdikari. Tahu nggak berdikari? Berdikari itu berdiri di kakinya sendiri. Kamu ini dibilangin masih berdiri di kakinya orang asuh, ngasuh itu. Nah, maka itu teman-teman buruh pekerja yang bekerja pada Madikan yang jumlahnya 18-an juta itu bisa lebih, itu bekerja di perusahaan dalam negeri PMDN namanya, juga di perusahaan asing. Bayangkan kalau itu perusahaan asing merampas haknya pekerja, duit itu larinya kemana? Duit mana? Duitnya kemana? Duit yang harusnya diterima untuk mengkompensasi, untuk memberi perawatan, kemudian untuk mensejahterakan pekerja itu kemana? Itu larinya ke luar negeri sana. Yang namanya itu hak repatriasi. Untuk mentransfer modal dan keuntungannya kapan saja. Wong sak negara kok ora mudeng masalah jaminan sosial. Jaminan sosial semesta sepanjang hayat itu harus bisa memenuhi tanpa pengecualian. Hamil melahirkan itu proses maternitas. Jaminan negara nanti mau ambruk apa tidak ke depan, itu bayi yang akan dilahirkan itu cacat sehat apa tidak, tuh maternitas. Kemudian program-program pendukungnya, perawatan ibu dan anak, balita, sampai dibikinin lagunya gitu, nggak tahu lagunya. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Itu bawa ke posyandu, diperiksa, kasih bubur, kacang hijau dan sebagainya biar sehat. Kemudian masuk ke pendidikan. Perhatikan, itu juga bagian dari jaminan sosial semesta sepanjang hayat itu. Karena fungsinya adalah merawat manusia-manusia yang unggul masa depan. Nah, kemudian angkatan kerja masuk usia 18 tahun sampai 60 tahun itu harus betul-betul dirawat. Yang nganggur masukkan dunia kerja, nanti dia akan menjadi penyokong jaminan sosial yang namanya pembayar iuran aktif. Begitu. Nah, kemudian masuk usia pensiun. Nah, selama hubungan kerja itu 41 tahun, sakit siap tanggung. Yang penting kamu kerja produktif, kreatif, dan terus mengeksplorasi daya itu imajiner, daya intelektualnya itu sesuai kemampuannya sendiri, sesuai kompetensinya, sesuai kejuruannya, menghasilkan produk barang dan jasa untuk siapa? Untuk bangsa dan negara ini, untuk kemandirian, yang itu namanya proses berdikari itu. Bangga-banggai wong liya terus monco gaya karo wong asing foto-foto. Nah, masuk usia pensiun atau cacat, sakit berkepanjangan, tanggung. Yang iuran maupun yang enggak iuran, semuanya pekerja. Dia menyumbangkan agregat yang namanya PDRB itu, PPN, aneka PPH dan sebagainya tadi. Kemudian belanja konsumsi, pajak konsumsi memang enggak ada, nguntal itu pajeki kok. Terigu pajeki, beras pajeki, minyak segala macam pajeki kok. Yang diuntal itu berarti ada kontribusi. Nguntalnya semakin banyak, maka semakin kontribusi banyak. Pekerja itu produktif, maka pekerja itu akan menyumbangkan agregat PDRB lebih besar lagi. Tapi harus dirawat oleh siapa? Negara. Karena fungsi negara untuk menyelenggarakan itu pelayanan, melindungi, mengayomi
membela itu kaum pekerja rakyat gitu. Ini melihara pekerja supaya menghasilkan madu-madu, diperes-peres, dieksploitasi aja, tapi hak-haknya nggak diperhatikan. Ya, di jaminan sosial semesta sepanjang hayat itu memperhatikan juga proses maternitas dari keperawatannya dan kompensasinya. Lah orang melahirkan, hamil melahirkan kan cutinya perlu lama sampai mengurus anak. 6 bulan kalau nggak salah itu di Undang-Undang Kiak itu kesehatan ibu dan anak itu. Nah itu jangan dibebankan dunia kerja, kompensasi dengan mekanisme insurans. Itu nanti begitu nggak kerja tetap gajinya ditanggung, kayak yang sudah kecelakaan kerja itu selama nggak kerja kan upahnya ditanggung oleh jaminan sosial BPJS tenaga kerjaan itu. Begitu nanti masuk pendidikan ada kompensasi PIP yang sekarang program Indonesia Pintar itu sudah ada, alhamdulillah. Itu aplikasinya yang benar, jangan milih-milih diskriminasi itu, pilih dulure dhewe. Nah, masuk dunia kerja itu kan bina penempatan tenaga kerja, itu bina latas, itu pembinaan pelatihan kejuruan produktivitas itu. Nah, terus masuk dunia kerja itu nanti ada misi-misi productivity gain sharing. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraannya itu jangan upah minimum aja, jangan standar upah minimum jam sos sangon itu kan dasar, itu kan hanya minimum, maka itu bisa ditingkatkan dengan bonus-bonus dan imbalan-imbalan kinerja, karena keuntungan perusahaan itu ikut diberikan kenikmatannya. Jangan semua diangkut ke luar negeri, ini sudah nggak zaman lagi kolonial, masih dijajah secara ekonomi. Aduh. Begitu juga nanti masuk usia pensiun langsung bisa menikmati pensiun, pesangon, jaminan hari tua, imbalan pasca kerja. Kita sudah punya skema bagus, tinggal bagaimana cara menjamin itu sampai kepada semua pekerja. Jaminan hari tua, pensiun, pesangon, yang sekarang jelas-jelas pelanggarannya itu nggak kira-kira, karena kepatuhannya cuman 20-an%. Kemarin saya ngomong 30%, ini turun terus. Kamu kebangetan tenan ngatur negara, aparat-aparat itu lah. Begitu dengar malah tangkepin KPK. Udah ya, stop Belgedes. Wassalam, salam rahayu. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesuksesan dan kesehatan. Amin.